bukannya tunangannya Bu Sinta ya? Turun. Sini. Aku peringatkan sama kamu, jangan pernah coba-coba kamu ganggu calon tunangan aku. Kamu itu gak pantas, tahu nggak? Deket-deket sama calon tunangan aku. Kamu ini siapa? Hah? Kamu ini miskin. Dan kamu cuma sebagai supirnya Cinta. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat. Aku harus minta tolong ke siapa ya buat jagain Isel. Jadi bingung. Sekarang kan aku waktunya buat jemput Bu Sinta, jadi bingung. Apalagi ibuku juga kerja. Duh, harus titip ke siapa ya? Loh, ini kan rumahnya Agung. Apa aku titipin adikku ke Agung ya? Si Isel. Ya dek, kamu bareng sama Om Agung dulu ya. Soalnya Mas Bagas lagi mau kerja. Adalah, aku titip adik ke Agung aja. Ntar kan ibu juga udah datang. Biar Agung langsung nganterin ke ibu. Minta tolong. Udah deh, mending sekarang aku langsung ke Agung aja. Udah libur kerja kayak gini. Gung. Oh, ya Gas. Aduh. Duh, jadi gini Gung. Kok bawa adiknya Gas? Iya, soalnya kan ibunya aku kerja. Nah, rencana aku sekarang kan harus jemput bosku Gung. Ya aku kan kamu tahu sendiri aku jadi sopir Gung. Kalau misalkan aku gak jadi sopir ya gimana? Aku buat biayain keluarganya aku Gung. Sedangkan kan aku udah gak ada orang tua laki-laki Gung. Jadi aku jadi tulang punggung keluarga. Kalau misalkan aku gak kerja buat beli susunya adiknya aku ya gimana ya? Kan gak ada Gung. Ibunya aku juga kerja juga, cuman cukup buat beli beras. Gitu ya. Jadi aku minta tolong, aku titip ke kamu dulu Gung. Tapi nggak kira nangis tuh Gas? Ya enggak, entar lagi ibunya aku datang, soalnya aku buru-buru Gung. Ya. Kebetulan aku sekarang libur kerja Gas. Oh jadi kamu libur kerja? Libur kerja sekarang, jadinya nggak kemana deh. Ya udah kalau begitu nggak apa-apa nih, aku titip dulu. Itu biasanya mau gak tuh Gas? Nah. Duduk. Aku titip dulu ya Gung, ntar lagi ibunya aku katanya tadi udah bilang, katanya langsung jemput. Oh, kamu bilang kalau mau dititipin ke aku sini? Ya sebenarnya aku barusan bingung mau dititipin ke kamu, udah sering aku nitip adik ke kamu Gung. Ya aku bilang kalau gak di rumahnya Agung ya di rumahnya Pak Rusda gitu Gung. Begitu ya? Ya udah deh kalau begitu aku mau langsung berangkat dulu Gung. Mobil aku numpang parkir di rumahnya Pak Suro Gung. Pak Suro? Iya. Emang bosnya harus dijemput sekarang Gas? Oh iyalah Gung. Kalau misalkan bosku sampai telat dijemput aku gak enak ya bos. Baik banget Gung, cantik lagi. Tapi aku kasihan Gung. Gimana Gas? Sebenarnya bos itu dibuat mainan sama calon tunangannya Gung. Sebenarnya aku mau bilang itu tapi aku takut Gung. Dibuat mainan gimana maksudnya Gas? Ya diselingkuhi, terus ya cuman diambil butuhnya, terus cuman dimanfaatin hartanya gitu loh Gung. Tapi aku yang mau bilang aku gak enak Gung. Kalau menurut kamu gimana kira-kira? Ya kalau menurut aku sih Gas, kamu kan bosnya nih Gas. Mending kamu bilang aja Gas, tapi jangan ini Gas. Ini Gung, mungkin kamu juga kenal ya. Nama tunangannya itu David Gung. Dav, ntar dulu deh. Aku juga punya temen si Davin. Mac Ninja merah Gung. Nah nih kebetulan foto sama motornya. Bener, ini Gung. Ini temenku Gas. Oh itu temennya kamu? Mau tunangan sama bosnya kamu? Iya. Jadi aku juga bingung nih, aku harus gimana Gung? Enggak, Kalau soalnya sarannya kamu gimana? Aku harus ngomong atau gimana Gung? ya kamu mending ngomong aja Gas, soalnya si Davin ya Gas. Waduh, kayaknya tiap hari ganti cewek Gas. Nah makanya Gung, aku juga sering mergokin dia bareng sama cewek. Cuman aku yang mau bilang ke bos, takutnya dikira aku
ngomong nggak benar, terus cuman mau ngerusak hubungannya bos gitu Gung. Ya jadi aku harus ada bukti dulu. Lagian aku kan cuman sopir Gung, jadi ngapain sih aku? Gini deh Gas, mending nanti kalau kamu emang mau bilang ke bosnya, nanti aku bantu deh. Kalau cuman si David cuma kayaknya tuh takut aku Gas. Benar nih ya Gung? Benar. Ya udah deh, aku mencari momen yang tepat aja Gung. Soalnya aku sering diancam sama Wah, si. diancam kamu? Iya, katanya bakalan dipecat. Kalau misalkan aku dipecat, ya aku mau kerja apa lagi Gung? Kamu tahu sendiri kan kerja. Kamu gak bilang dari dulu Gas kalau si David tuh ngancam-ngancam kamu. Ya aku gak enak lah Gung, ini kan masalah kerjaannya aku Gung. Jadi aku gak enak buat ngomong sama orang lain. Adalah gampang, ini daripada aku telat. Nanti kabarin aku deh kalau Ya udah udah. ini. Aku telepon kamu aja. Aku titip adekku dulu ya. Ya siap. Nih maaf soalnya aku sering minta tolong Gung. Gak apa-apa kok. Ya, semangat kerjanya ya. Nanti kalau aku gajian nanti gampang lah, aku traktir. Gampang lah Gas. Dek, Mas berangkat dulu ya. Mas kerja Cari dulu. susu. Dadah. Dadah dulu. Dadah dulu. Oh, dadah dulu. Main yuk, main. Yuk main yuk. Aduh. Main di dalam ya. Dari tadi malam kok aku deh nelpon gak pernah diangkat. Sekarang gak diangkat juga. Aku harus ketemu nih sama Sinta. Gak biasanya kalau aku nelpon dia terus langsung diangkat. Aku curiga sama sopirnya Sinta. Dia tuh kayaknya ada perasaan sama pacar aku. Kalau kayak gini caranya kan posisi aku terancam. Bisa-bisa Sinta bisa berpaling sama sopirnya. Aku harus kasih perhitungan supaya dia itu kapok. Biasanya jam-jam segini tuh dia tuh susah banget jemput pacar aku harus kasih pelajaran dan aku harus cegah dia supaya dia tuh gak gangguin hubungan aku sama Sinta. Daripada aku mikirin Sinta terus biar aku pusing, mendingan aku sama selingkuhanku aja. Habis aku mergokin sopir sialan itu. Kalau Sinta sampai jatuh ke tangan sopirnya, aku gak bakalan bisa morotin dia lagi. Dia akan ladang uangku. Aku tunggu di sini aja ya, supir sialan itu. Aku bakalan kasih pelajaran supaya dia tuh kapok, tidak macam-macam lagi sama pacar aku. Ini dia udah datang. Aku bakalan cegat dia. Ini bukannya tunangannya Bu Sinta ya? Turun. Sini. Ada apa ya Mas? Aku peringatkan sama kamu, jangan pernah coba-coba kamu ganggu calon tunangan aku. Hah? Kamu tuh sendiri kan? Iya Mas. Dia tuh banyak kamu. Iya. Dan kamu gak pantas sama dia. Enggak, sebelumnya gini ya Mas, saya mohon maaf. Saya kan sama Bu Sinta kerja. Ya walaupun saya cuman sopirnya Mas. Saya kan jadi sopir akrab sama Bu Sinta ya wajar Mas. Alah. Tapi saya gak ada hubungan apa-apa sama Aku tahu gerak-gerik kamu dari kemarin, aku udah perhatikan.
Kamu tuh ada hati kan sama bosnya kamu? Loh, enggak, Hah? bukan ada hati mas. Saya juga sadar diri lah. Saya cuman jadi sopir. Saya juga buat nafkahin adik saya yang masih kecil, nafkahin ibu saya mas. Soalnya saya kan udah nggak ada orang tua laki-laki. Kamu mas. gak usah ngeles lagi. Loh. Kamu ngomong begitu karena kamu ada di depan aku. Hah? Enggak, mas sekarang Kalau kamu di belakang aku, kamu beda lagi. Hah? Oke. Kamu gak usah bertele-tele ya. Aku sudah tahu perilaku kamu. Hah? Kamu memang sengaja deketin bosnya kamu, calon tunangan aku, supaya Iya. kamu tuh kayak mendadak. enggak, mas sekarang harusnya sadar diri. Mas kan udah mau tunangan, mas udah mau tunangan sama Bu Sinta. Kenapa mas masih main-main sama cewek lain mas? Dan mas juga mau morotin Bu Sinta kan? Kamu gak usah ngefitnah aku, tau nggak? Hah? Soalnya saya ada bukti mas. Kalau mas masih mau macam-macam nggak mau berubah, ya udah saya aduin aja mas. Saya nggak apa-apa, mending saya rela deh, saya dipecat. Asalkan bos saya nggak dibuat mainan mas. Soalnya dia kan orangnya baik banget, cantik lagi, mas masih kurang gimana? Kamu gak usah tahu ya. Hah? Itu urusan aku sama pacar aku, calon tunangan aku. Hah? Kamu di sini sebagai supir, gak usah ikut campur pribadi kita. Ya, saya nggak mau ikut campur masalah pribadinya. Cuman saya ngerasa ya kasihan aja sama Bu Sinta. Soalnya kan yang gaji saya kan dia mas. Dia juga udah nitipin ke saya kalau misalkan. Kamu ya, gak usah kasih-kasihan. Hah? Kalau kamu di sini cuma bekerja, kamu fokus sama pekerjaan kamu. Kalau enggak, aku bakal kasih perhitungan sama kamu. Hah? Aku bakal hilangin kamu dari muka bumi ini. Tahu nggak? Kok jadi mas jadi ngancem-ngancem gini ya mas? Ya apa gara-gara cuman saya sopir jadi saya gak ada power buat nasehatin mas gitu. Aku udah tahu ya. Cuma gara-gara kamu, telepon aku jarang diangkat loh sama Padahal- calon tunangan aku, Lah, tahu nggak? Bu, Hah? Apa saya- kamu udah ngadu? Saya jelasin dulu. Bu Sinta itu kan sekarang lagi sibuk meeting, sibuk kerja. Saya juga nganterin tiap hari. Kalau misalkan Bu Sinta jarang Alah, angkat telepon, kalau bukan dia kehasut sama omongan kamu, dia tuh gak bakalan kayak gini. Sesibuk-sibuknya dia, kalau aku yang nelpon, pasti dia tuh diangkat, tahu nggak? Kamu ngomong apa aja sama calon tunangan aku, ah? Mas, Iya. sebelumnya saya mohon maaf ya mas. Gara-gara saya sering bareng sama Bu Sinta, tapi kan saya sopir, jadi kemana-mana saya mesti bareng sama Bu Sinta. Pokoknya aku saya nggak pernah bilang apa-apa mas. Aku gak mau tahu alasannya kamu. Kamu cukup hari ini aja kamu bekerja sama Sinta, calon tunangan aku. Kalau enggak, keluarga kamu bakalan terancam keselamatannya. Berarti mas minta saya harus mengundurkan diri gitu mas? Caranya kamu sadar diri ya. Kamu ini siapa? Ingat pesan aku ya. Kamu harus mundurkan diri dan kamu gak boleh berhubungan lagi sama calon tunangan aku. Kalau enggak, keluarga kamu jadi taruhan. Aku pastikan keselamatannya dia tuh bakalan terancam. Awas itu. Kok malah jadi begini ya? Kalau misalkan aku tetap lanjut buat kerja sama Bu Sinta, keluargaku diancam. Kalau misalkan nggak lanjut, aku mau dapat kerjaan dari mana lagi? Kok Bu Sinta bisa dapat calon tunangan begini ya? Kasihan banget. Apa lebih enak aku cari aman aja demi adik aku dan juga keluarga aku? Aku mundurin diri aja sama Bu Sinta. Tapi aku harus alasan apa ya sama Bu Sinta? Jadi bingung. Mending sekarang aku langsung jemput Bu Sinta aja. Adalah mending aku ngalah aja daripada keluarganya aku nanti terjadi apa-apa. Ya aku kan nggak bisa ngapa-ngapain kalau dibandingkan sama tunangannya Bu Sinta. Ya udahlah, mending aku ke rumahnya Bu Sinta, terus aku minta undurin diri aja, aku cari kerjaan lain aja. Aku nggak boleh ngorbanin keluarga aku demi kerjaan masih banyak kok. Ya udahlah. Kemana ya ini ya, Mas Bagas?
Katanya mau jemput jam segini. Tapi ini kok nggak datang-datang. Aku nunggu di dalam tadi udah lama banget. Tapi apa jangan-jangan terjadi sesuatu ya di jalan ya? Atau ada kendala dia? Terus nggak bisa jemput aku? Ini juga dia ditelepon nggak angkat-angkat sih. Gimana sih? Tuh kan pesan aku juga nggak dia bales. Coba aku telepon aja deh. Tetap nggak diangkat. Maunya apa sih Mas Bagas ini? Kalau emang ada kendala kenapa nggak ngomong dulu sama aku kan, biar aku nggak nunggu-nunggu juga kan. Ya udahlah, aku tungguin aja. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa di jalan kan. Lagian juga kalau ada apa-apa kan dia pasti ngabarin aku. Palingan nggak lama deh ini. Loh, tapi kayaknya itu deh mobilnya deh. Bentar, kan bener. Untung aja udah datang. Alhamdulillah, untung nggak ada apa-apa nih, aman kayaknya. Cuman telat jemput aja. Ini Bu Cinta udah nungguin. Aku harus bilang gimana ya? Udah, ding turun dulu. Bu Cinta, mohon maaf ya Bu, saya telat Bu. Cuman Kok bisa telat sih? Saya kan udah nunggu dari tadi. oh iya Bu, ini sebenarnya saya ada yang mau saya omongin Bu. Bentar, tapi tadi di jalan nggak ada apa-apa kan? Nggak ada kok Bu, nggak ada apa-apa. Saya telat soalnya ada urusan keluarga Bu. Oh, ada urusan keluarga. Ya udah kalau gitu yuk kita langsung jalan aja yuk. Tapi gini Bu, ada yang mau saya omongin ke Bu Sinta. Tapi Bu Sinta kalau misalkan mau minta antar, lagi saya anterin. Tapi begini Bu, saya mohon maaf sebelumnya. Saya kan udah agak lama kerja sama Bu Sinta, jadi saya harus mengundurkan diri Bu. Hah? Mengundurkan diri? Enggak. Iya Bu. Bentar, ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Kamu tiba-tiba mengundurin diri, Mas? Iya Bu, soalnya saya mau kerja lain aja Bu. Loh, ya nggak bisa kayak gitu dong. Nggak. Kamu kan udah lama kerja sama saya. Kenapa tiba-tiba sekarang bilang mau ngundurin diri? Iya. Emang saya kurang apa? Saya ada salah ya? Enggak Bu, Ibu udah baik ke saya dan gajinya juga udah lebih dari cukup Bu. Cuman saya pengen kerjaan yang lain aja Bu. Saya pengen yang tenang-tenang aja. Aduh, gini ya Mas Bagas. Kalau emang saya ada salah, Mas Bagas diomongin aja sama saya. Nggak apa-apa kok. Mendingan Mas Bagas jujur, nanti saya kalau emang Mas Bagas ada yang nggak cocok sama Mas Bagas, sikap saya atau apalah gitu yang nggak cocok sama Mas Bagas, tinggal diomongin aja sama saya. Enggak Bu, bukan masalah itu Bu. Tapi gimana ya Bu? Atau gaji kurang ya? Enggak Bu, kalau masalah gaji udah lebih dari cukup kok Bu. Saya juga merasa nyaman kerja sama Bu Sinta. Ya terus kenapa masalah tapi saya? ada sesuatu yang nggak bisa saya katakan Bu. Ya nggak bisa gitu dong, orang kerja terus resign kan harus alasannya harus tepat Mas. Ya begini Bu, saya pengen kerja lain aja Bu. Saya pengen nyoba sesuatu yang baru dan saya juga pengen santai, nggak ada tekanan. Saya pengen ya tenang lah Bu, gitu di rumah Bu. Bentar, Intinya. kayak gini. Mas Bagas kerja sama saya nggak nyaman kah? Atau kurang tenang? Saya kurang tenang gimana sih Mas? Saya kurang santai ngasih kerjaan Mas Bagas. Ya kalau Bu Sinta sih nggak ada apa-apa Bu. Tapi ya udah deh Bu, nggak apa-apa. Enggak, bentar. Ini feeling saya mengatakan kalau Mas Bagas ini bilang kurang nyaman, atau jangan-jangan ini ada hubungannya sama tunangan saya ya? Bener? Udah, nggak apa Mas, kalau emang bener, tolong diomongin baik-baik sama saya, jangan malah resign kayak gini dong Mas. Tapi Bu, kalau misalkan saya cerita, saya harus mengorbankan keluarga. Soalnya keluarga saya juga dalam bahaya Bu. Aduh, ini saya masih bingung loh Mas. Keluarga Mas Bagas dalam bahaya karena Mas Bagas kerja sama saya, tapi selama ini kan aman-aman aja. Coba deh diomongin dulu baik-baik. Tapi Bu, gak usah bilang-bilang deh. Kalau tahu dari saya Bu. Ya oke, saya nggak bakal bilang-bilang. Ini beneran ada sangkut pautnya sama Ya, Bu. tunangan saya. Sebenarnya gini Bu, dari kemarin-kemarinnya dan juga barusan, kenapa saya telat? Saya dicegat Bu, saya diancam sama Mas David. Katanya kalau misalkan saya tetap kerja sama Bu Sinta, soalnya Bu Sinta terlalu akrab sama saya, ya saya mau diancam keluarga Bu, dan saya harus ngundurin diri gitu Bu. Ya ampun, ini saya bener-bener minta maaf. Saya nggak tahu
Ya, di kejadian ini, Mas. Bu Sinta kan juga tahu sendiri, saya masih punya adik yang masih bayi, Bu, dan orang tua laki-laki saya juga udah gak ada. Saya jadi tulang punggung keluarga, Bu. Saya berasal dari keluarga yang miskin. Kalau misalkan saya kerja gimana ya? Kalau misalkan saya kerja ya gak tenang begini terus, apalagi keluarga saya diancam-ancam, saya kan gak ada power buat ya ngatasin masalah beginian, Bu. Gini, mohon Dan maaf. satu lagi nih, Bu, sekalian sebelum saya pamit ke Bu Sinta. Jadi sebenarnya Mas David, saya sering ngeliat bareng sama cewek lain, Bu. Dan saya tadi juga udah pernah ngasih nasihat, udah sering. Bahkan tadi juga saya udah bilang, Bu Sinta masih kurang baik gimana. Tapi Pak David malah cuma memanfaatin dan memeras Bu Sinta, memanfaatkan Bu Sinta, terus ya malah bareng sama cewek lain, Bu. Enggak, ini beneran calon tunangan saya. Sekarang gini aja, Bu. Saya kan tahu daerah rumahnya yang cewek itu, Bu. Biar Bu Sinta bisa ngelihat sendiri dan saya gak dituduh yang macam-macam. Tapi kalau misalkan Bu Sinta masih mau bertahan, ya gak apa-apa, Bu. Saya mau berhenti buat jadi supir Bu Sinta karena saya gak mau mengorbankan keluarga saya, Bu. Enggak, oke gini, tenang ya, Mas. Mas Bagas nggak usah khawatir karena harus berhenti kerja atau apapun itu. Saya lebih baik tuh nggak tunangan sama si David itu timbang harus mengorbankan Mas Bagas. Karena kan Mas Bagas udah lama kerja sama saya kan. Ya, Bu. Tapi, Bu, kan Bu Sinta udah mendekati rehab pertunangan, Bu. Ya saya ngerti, tapi kalau kejadiannya kayak gini, Mas, saya nggak mungkin mau menikah sama cowok yang berani cuma mainan perempuan kayak gitu, Mas. Dan lagian juga, Mas, Sinta ini sebenarnya nggak cinta sama dia. Cuman karena Sinta dijodohkan sama papa sama mama, dijodohin sama Mas David itu, Sinta nggak cinta sama dia padahal. Tapi Sinta baru tahu kalau ternyata dia emang mainan perempuan kayak gini. Iya, Bu. Dan saya juga sering dibilang katanya saya gak pantas buat deket-deket sama Bu Sinta. Soalnya ya saya juga sadar, Bu, kalau itu saya juga sadar. Dan saya juga minta kalau memang mau tunangan, saya harus mau lanjut tunangan, saya harus resign aja, Bu, biar saya gak dikata-katain. Ya saya memang berasal dari keluarga yang miskin. Apalagi di sini kan keluarganya Bu Sinta kan juga gak ada sini, kan rumah dinasnya Bu Sinta. Jadi mereka juga gak tahu Bu Sinta gak boleh nyalahin orang tuanya juga. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung ketemu si David aja. Saya nggak rela, Mas, buat mecat Mas Bagas hanya demi laki-laki si David itu yang cuman bisanya perempuan kayak gitu. Tapi kalau saya diancam gimana, Bu? Yang menjamin keselamatan keluarga saya siapa, Bu? Udah, Mas Bagas nggak usah khawatir. Yang menjamin keselamatan keluarga Mas Bagas itu saya. Karena Mas Bagas kan udah lama kerja sama saya, tahu dong saya kayak gimana kan. Ya udah deh, Bu, kalau begitu kita langsung ke sana aja, Bu, biar Bu Sinta tahu sendiri deh. Ya udah kalau gitu, tapi Mas Bagas jangan sampai sempat-sempatnya kepikiran buat resign ya. Baik, Bu. Ya udah kalau begitu kita langsung ke sana aja, udah, Bu. yuk. Terlaluan ya si David. Aduh, ini mana ya si David ya, kok lama ya? Aku kan mau shopping, masih mau ke salon juga. Ntar kalau keburu sore kan takut hujan. Kebiasaan si David, apa aku telepon aja ya? Oh, ini nih, pantesan nggak diangkat. Sayang, nunggu lama. Iya kan udah biasa, pantesan aku telepon kamu nggak diangkat juga. Iya kan aku di jalan, sayang. Oh iya, Yaudah sayang. deh. Aku barusan ketemu sama itu. Emang sengaja, bukan ketemu. Sengaja aku cegat supirnya Sinta, calon tunangan aku. Dan aku kasih peringatan sama dia, supaya dia tuh gak macam-macam sama Sinta. Iya, aku takut dia tuh ngasih tahu sama Sinta kalau rencana kita itu yang gimana. Ya gak apa-apa lah, sayang. Meskipun dia tuh bilang sama Sinta, calon tunangan aku ya gak khawatir. Kamu tuh sendiri kan, uangnya Sinta itu sudah aku porotin, udah banyak, tau nggak? Hah? Ya gimana ya, sebenarnya sih
Ya syukur-syukur dia tuh Kurang. syukur-syukur dia tuh gak ngadu sama Sinta. Iya sih, Dan semoga aku aja. jadi tunangan sama Sinta supaya aku bisa menguasai semua hartanya dia. Iya, pokok kamu harus menguasai hartanya Sinta, pokoknya sampai habis. Aku nggak mau tahu loh. Kamu harus cari cara bagaimana caranya. Aku kayak gini, sebenarnya aku tuh sakit hati loh. Aku sebenarnya kayak gini tuh tersiksa banget membagi cinta aku. Kamu juga Iya, doain aku. Aku tuh minta sakit maaf, hati aku banget. minta Tapi maaf. ya tapi Aku nggak kan cuma apa-apa lah. sayangnya sama kamu sayang. Iya, aku ngerti. Kamu ngelakuin kayak gini kan semuanya demi aku kan. Itu udah tahu. Hah? Aku manjain kamu dari kemarin, dari dulu. Ya, itu uangnya siapa? Uangnya Sinta. Hah? Iya, aku Kamu tahu ngerti, sendiri sayang. kan? Aku pekerjaannya cuma ya gak ada kerjaan. Ya kalau aku gak memanfaatkan Sinta, aku dapat uang dari mana? Iya, aku paham sayang. Walaupun aku sakit hati ya aku nggak apa-apa lah. Kamu tuh cinta pertama aku loh. Aku tuh sayang banget sama kamu. Iya. Awas ya, kamu kalau lagi pacaran sama si Sinta itu, ingat jangan sampai kelewatan batas loh. Sayang, aku pacaran sama Sinta itu gak seperti aku pacaran sama kamu. Hah? Aku tuh Takut aja nanti kamu kebawa ke suasana atau gimana kan aku. Enggak. Aku tuh pengen hidupnya bareng sama kamu. Kalau Sinta gak kaya, aku gak bakalan mau dijodohkan sama Sinta. Dan aku gak bakalan mau ditunangkan sama Sinta. Aku tuh cintanya sama kamu percaya ya? Dan Iya, aku percaya berterima kok. kasih karena selama ini kamu udah bersabar. Aku tuh menjalankan hubungan sama Sinta. Iya, makanya kamu tuh cepet-cepet tunangan sama Sinta, terus kamu kuasain hartanya Sinta, udah gitu udah tinggal aja. Aku juga di sini berkorban perasaan loh. Aku juga nggak betah lama-lama diduain sama kamu. Iya sayang, semoga aja supir sialan itu gak ngadu sama Sinta. Iya, biar Kalau- rencana kita lancar ya. Kalau Sinta sampai tahu masalah kita, ya dia bakalan marah, dia gak bakalan mau tunangan sama aku. Tapi ya gak apa-apa lah, meskipun dia gak mau, kan aku sudah mempunyai banyak uang. Ya, tapi nggak gitu juga sayang, kita perjalanan ini udah hampir mau selesai loh. Kita udah di tengah-tengah nih kan rencanain masalah ini. Pokoknya aku mau rencana ini sampai kamu tunangan sama Sinta. Iya yang, aku bakal secepatnya nyelesain ini dan aku bakal secepatnya buat menguasai hartanya dia. Oke, biar kita tuh Iya. terus bersama ya. Kita mau kemana nih? Rencananya sih aku mau jalan-jalan dulu. Ntar itu pulangnya aku anterin ke salon dulu ya. Gitu ya. Kamu udah makan belum? Udah. Beneran udah? Udah. Hah? Oh ya, Kenapa? udahnya nganterin aku ke salon. Kamu ketemuan sama Sinta ya, biar dapat uang lagi. Kalau masalah itu gampang dah. Ya, yang penting aku mau seneng-seneng sama kamu, aku pengen bahagia sama kamu. Oke? Iya. Kalau aku sama Sinta itu, aku pengennya cepet ketemu sama kamu sayang sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi? Kalau dia apa ya? Kalau aku gak nurutin dia mau kemana, ya aku gak bakalan dapet uang lah sayang. Iya, aku paham kok sayang. Aku ngerti kok posisi kamu di sini. Gitu ya. Ya udah, kita berangkat aja. Yaudah yuk. Ibu bapak ada? Gak ada lagi keluar. Lagi keluar? Jadi aku sendiri di rumah. Berarti sepi dong. Gak ada orang. Beneran gak ada yang? Ya nggak ada ya, makanya aku ngajakin keluar. Kan soalnya nggak enak kalau kita berduaan di rumah. Ntar apa kata tetangga kan? Ya udah deh. Kalau kamu gak enak di sini berduaan, Iya, apalagi tapi aku kan di gak kampung enak. lah yang. Aku gak enak kalau gak salim dulu gitu loh saya. Gitu, udah deh nggak apa-apa. Ntar aku salamin kalau kamu udah datang ya. Ya udah deh ayo ya. Ya udah yuk, keburu hujan ya sayang. Ayo. Kok tuh bener-bener Hmm? orang tuanya kamu gak pakai mobil? Iya, soalnya lagi acara keluarga gitu, jadi bareng sama keluarga aku yang satunya. Oh gitu. Nah, Bu, kita turun di sini dulu, Bu. Saya mau bilang dulu nih sama Bu Sinta kenapa saya berhenti di sini. Oh gitu ya. Ya udah kita turun dulu.
kita ngomong di depan aja, Bu. Ini kenapa kita berhenti di sini, Mas? Jadi gini, Bu Sinta. Jadi kan ini kan jalan gang, Bu. Jadi Iya, saya tahu nih, Gang. David kadang sering lewat sini, Bu. Kan masuk akal juga, Bu. Kenapa dia lewat sini? Karena kalau lewat di jalan umum kan Takut ketahuan orang-orang. Ketahuan orang-orang. Apalagi saya kan. secara kan siapa sih yang nggak tahu sama Bu Sinta udah punya banyak perusahaan, Bu. Pintar juga ya dia ternyata ya. Saya nggak nyangka banget kalau ternyata dia hatinya busuk banget. Tapi Bu Sinta, saya minta tolong banget, Bu. Ini soalnya saya keluarga taruhannya, Bu. Kalau misalkan sampai ya Bu Sinta gak ngelindungi keluarga saya, Bu. Saya kan bukan siapa-siapa, cuman sopir, Bu. Mana didengar omongannya sama orang, Bu. Enggak gini loh, Mas. Mas Bagas kan emang udah lama jadi partner saya, kerja sama saya kan udah lama kan. Jadi Mas Bagas tenang aja, nggak usah khawatir tentang diancam sama si David itulah. David itu nggak mungkin ngancam Mas Bagas selagi masih ada saya. Ya, Oke. Bu, tapi kayaknya kan si Mas David kan kayaknya orang kaya juga, Bu. Orang kaya. Gini Mas, sebenarnya dia itu orang biasa aja gitu loh. Tapi papa saya ngejodohin saya sama dia karena menurut papa saya dia orangnya baik gitu loh. Cuman selama dia deket sama saya, apa-apa yang bayar selalu saya. Dia nggak pernah ngeluarin duit sepersen pun, Mas. Nah, saya juga tadi sempat bilang, Bu, kalau cuman mortin Bu Sinta aja. Tapi sekarang kita tunggu aja, Bu. Tapi Biasanya- ini yakin pasti lewat sini. Ya yakin, Bu. Ya udah. Atau Oke. kita tunggu di belakang mobil aja, ntar lewat langsung Gitu ya? kita cegat aja, Bu. Oke. Soalnya kan nanti kelihatan kalau ada Bu Sinta nanti dia Dia putar balik malah kan. Oke. Ya udah kalau gitu di kita belakang mobil aja, Bu. tunggu di belakang ya biar cari bukti. Bentar deh. Nah, ini kayaknya suara motornya, Bu. Bener ini suara. Duh, Bu, saya jadi deg-degan. Aduh udah. Nah, Bu, bener kan, Bu? Iya bener, sayang kalau lihat dari mobilnya sih mirip kan. Apa kita samperin aja, Bu? Supir. Bagaimana nih? Dia sini. samperin. Nah, kamu kok di sini? Sayang. Maksud kamu sayang apa? Ini siapa? Loh. Kamu kan bentar lagi mau tunangan sama aku. Terus dia? Ini teman aku. Nggak sengaja. Tadi di jalan ketemu sama dia ya. Sekalian aku bawa. Iya Tapi mbak, kenapa aku cuma kamu minta di- tolong doang ke Mas David. Aku nggak ada hubungan apa-apa kok sama dia. Udah deh kamu jangan kenapa, banyak Bu? keles ya. Kok tumben di sini? Kan biasanya nggak pernah di jalan ini. Ya karena aku tahu kamu bakalan lewat sini. Maksudnya? Kamu bakalan lewat sini sama selingkuhan kamu kan? Oh, aku tahu nih. Kamu udah ngadu apa aja, hah? Ya, Sama Cinta, hah? saya mohon maaf ya, Mas. Kamu sebelumnya. Saya jangan ngefitnah aku ya. sekarang Sayang, biar kamu seharusnya lebih percaya sama aku daripada supir sialan ini. Kamu itu gak pantas, tau nggak? Deket-deket sama calon tunangan aku. Kamu ini siapa? Hah? Kamu ini miskin. Dan kamu cuma sebagai supirnya Cinta. Hah? ya, saya mohon maaf ya, Mas. Sebelumnya, Mas nggak usah pakai cara kekerasan juga. Saya bukan nggak bisa pakai cara kekerasan, cuman saya males saja. Ya gini loh Fit. Mas kan memang bener, dari tadi Mas juga ngancam masalah keluarga saya, Mas. Dan Mas juga cuman morotin Bu Sinta kan. Udah sekarang mending jujur aja deh, Mbak. maaf Nah, ya, Mas, ya. Sekarang sudah terbukti, sekarang nggak usah ngeles lagi, nggak apa-apa. Saya mau dipecat sama Bu Sinta dan Mas juga mau mecat saya nggak peduli. Kamu tuh cuma sopir, gak usah ikut campur Gimana, Mbak? sama Ibu, hubungannya Oke, Mas bentar. David sama Mbak ini ya. Kamu bilang dia cuma sopir dan kamu siapa? Saya tanya kamu siapa? udah daripada tambah panjang, mending sekarang kalian berdua mending ngaku aja deh. Kamu mau ngancam aku mau gimana ya nggak apa-apa, terserah deh. Udahlah jujur. Aku udah tahu semuanya ya. Cuman aku Oke. pengen denger dari mulut kamu. Oke, aku jujur. Aku selama ini gak cinta sama kamu. Hah? Kalau bukan karena dijodohin, aku gak mau jalani hubungan ini, tahu nggak? Hah? Dan perlu kamu tahu, selama ini aku cuma memanfaatkan kamu. Aku cuma butuh uangnya kamu, tapi aku gak cinta sama kamu. Dan Kalau aku uang ya? lebih cinta sama ini. Hah? Ini pacar aku. Nggak, aku cuma mau bilang aja sama mbaknya. Nanti mbaknya juga ditipu. Kamu gak usah ikut campur, hah? Ini orang udah memang dong. suka adu domba Tahu terus nggak? ya dari tadi ya. Bukan ngadu domba, tapi kan saya kasihan. Enggak gila, udah kamu nggak usah deket-deket sama supir saya deh. Kamu nih udah salah ya. Jangan-jangan sopirnya tuh suka sama
Berarti kamu udah Sesimpel ini. ngebelain dia. Hah? Ya terus kenapa masa Kamu iya juga aku harus ada belain? rasa sama dia? Hah? Ya, kalau Kamu sayang misalkan- sama dia? Kalau misalkan ya, Iya. kenapa Mas? Kamu rendahan banget ya. Hah? Mas, aku bilangin ya, dari tadi aku kan udah diem. Tapi kalau kamu kasar sama cewek, ya aku gak bakalan diem. Aku gak peduli dah kamu mau gimana sama aku. Bahkan aku, Bu Sinta juga mau mecat saya gak apa-apa. Tadi yang penting, saya udah bilang jujur. Perkara Bu Sinta mau mecat saya gara-gara saya, kan Bu Sinta jadi batal tunangan. Ya gak apa-apa Bu, tapi saya mengatakan jujur dan gak ada yang saya buat-buat gitu loh. Gini loh Mas, saya nggak mungkin mecat kamu yang udah lama kerja sama saya hanya demi laki-laki nggak bermanfaat kayak gini. Alah, bilang aja kalau kamu tuh sayang sama dia, hah? Cinta sama dia. Selainnya kamu kayak gini ya, supir yang nggak tahu diri ini. Kamu jahat banget sih, Fit. Sekarang gini deh Mas, mulai dari sekarang Mas gak usah gangguin Bu Sinta lagi. Daripada Mas nanti tambah ada masalah. Ya udah ambil aja tuh, hah? Aku udah nggak butuh juga kok, dan aku udah nggak sayang sama dia. Hah? Mbaknya juga nggak usah kegeeran ya. Dari dulu David tuh nggak pernah sayang sama kamu. Dia tuh cuma manfaatin duit kamu doang. Dia tuh ya, cintanya kamu. sama aku. Ya iyalah sayang, mana mungkin aku cinta sama dia, hah? Aku tuh lebih sayang sama kamu. Dan udah, sekarang udah terungkap, kita udah leluasa buat ngapain aja. Ya udah, biarin aja sayang. Kalau dia yang mutusin kamu ya udah, biar kita pacaran nggak sembunyi-sembunyi terus. Ya. Kita kan udah porotin duit dia udah lumayan banyak juga. Berarti kamu morotin harta aku cuman buat perempuan ini? Emang iya? Jadi kamu nggak usah kegeeran. Baik banget ya kamu ya. Enggak, sekarang gini deh, Mas ini kan laki-laki, harusnya Mas gak boleh seperti itu sama perempuan. Dan harusnya kalau mau bareng sama orang lain, mending terus terang aja, jadi gak ada yang dikorbankan. Dan Mas gak boleh morotin harta cewek. Kalau mau beli-beli ya kerja sendiri, jangan Sekarang pakai kamu uang udah orang lain. sok-sokan, ha? Bukan Iya. sok-sokan, saya udah gak ada rasa takut sekarang Mas. Udah sok-sokan, hah? Gara-gara aku udah nggak ada hubungan lagi sama dia. Denger ya, kamu nggak ada berhak dong marah-marahin supir aku. Kamu denger ya sekarang ya. Mulai sekarang kita batal tunangan, aku nggak mau tunangan sama kamu lagi. Kalau nggak karena papa aku jodohin sama kamu, aku juga nggak cinta sama kamu ya. Emang siapa yang mau tunangan sama kamu, ha? Ya, aku nggak ada rasa sama kamu, tau nggak? Hah? Selama ini aku jalanin hubungan sama kamu, aku ngerasa tersiksa. Tersiksa kamu bilang, padahal kamu selalu morotin uang aku, harta aku, itu kamu bilang tersiksa. Ya itu karena David deket sama kamu itu karena ada udang di balik batu. Sampai sini kamu paham kan? Mbak nih, Kamu nggak ada merasa bersalahnya jadi perempuan ya? Udah tahu jadi selingkuhan juga kan? Ya nggak ada lah. Semua ini kan rencana kita berdua. Jadi iya, tapi kan Nggak masalah. yang jadi masalah kenapa harus morotin harta gitu loh Mbak. Ya kalau Mbak pengen kaya, kerja sendiri dong, jangan manfaatin orang lain. Kalau saya sih jadi Mbak, saya bakalan malu. Dan bakalan, ya yang pasti saya bakalan ngelarang, ngapain? Morotin hartanya orang cuma buat seneng-seneng. Kamu cuma supir, kamu gak tahu apa-apa. Oh iya, tapi Hah? saya kan yang tahu ceritanya Mas. Mana ada orang mau hidup susah kalau ada yang gampang? Hah? Ya, gak bakalan lah. makanya Orang kerja keras. Mbak tuh jadi cewek jangan bodoh. Jadi gampang kan dibodohin sama Fit, cowok. denger ya. Dia hanya seorang supir, tapi dia jauh lebih baik daripada kamu. Emang aku pikirin, hah? Ya, sayang, kamu tuh lebih baik daripada dia, dan kamu segala-galanya buat aku. Ya iyalah jauh dibanding dia. Udah, sekarang udah gak ada hubungan lagi, ya. Dan aku udah bebas Oh dari ya, sekarang cintaku. yang udah bebas ya Mas kalau udah morotin. Ingat Mas, karma itu ada. Setiap perbuatan yang Mas lakukan bakalan juga berbalik ke diri sendiri nanti. Ya, saya cuma bisa ngingetin itu aja ya, tapi kan terserah. Orang kalau ngomong yang baik-baik sama Mas ini, tanggapannya malah Kamu gak usah sok ustad deh, ya. Hah? Kamu gak usah sok nyeramai aku, tahu nggak? Aku lebih tahu mana yang bisa buat aku senang. ya udah. Sekarang Bu Sinta udah tahu sendiri gimana kelakuannya. Takutnya dikira saya Bu, yang Saya nggak nyangka banget ternyata semua yang diceritain sama Mas Bagas itu bener ya. Kamu nggak punya hati ya, Fit ya. Terlaluan ya kamu ya. Aku nyesel banget kenal kamu. Cuma karena papa aku buat jodohin kita, kamu. Udah, salahnya. Ayo. Ya udah, oke, mulai sekarang kamu nggak usah ngubungin aku, nggak usah ketemu sama keluarga aku. Kita udah nggak ada apa-apa ya. Ya udah. Aisyah, mendingan kita pergi Yaudah, dan yuk. kita senang-senang. Buruan. Yuk. Kebetulan kamu ada di sini, Kak. kok kamu ada di sini? Udah lah yuk ya sayang.
Bentar dulu, Fit. Ini guys, aku sengaja emang kesini soalnya si David sering lewat sini guys. Nah, tujuanku kesini ini mau nih kan motor Ninja nih. Ini sebenarnya punya aku guys, tapi sering dipakai dia guys. Bentar dulu Mas. Jadi motor ini punya kamu, Gung? Kok aku nggak pernah kelihatan ya, Gung, di rumah? Ya kan jarang dipakai guys. Kalau dipakai sama adikku doang guys. Nah, Oh, jadi motornya pinjam? pinjam. Sebenarnya dia terlilit utang juga ke aku guys. Tapi aku nggak bilang kamu karena aku kasihan ke David. Bentar, dia Jadi saya sering nitip adik saya kalau mau berangkat kerja ke sini, Gung. oh berarti Guys, ini bosnya kamu. Iya, Gung, yang aku ceritain Yang tadi. calon turunannya si David. udah bukan Mas sekarang. Kamu udah bilang semuanya kalau si David nih sering main perempuan. Ya udah, Gung. Ini sekarang udah terbukti. Dan Mbak juga sekarang udah kena tipu juga tuh, Mbak. Ya udah. Bukan gitu sih sama aku. Enggak, soalnya aku kasihan Fit ke bosnya si Bagas. Aku kan udah bilang sama kamu, Bilang apa? aku bakalan bayar semua utang aku ke kamu. Tapi Udah jangan 2 bulan kamu belum Tapi bayar jangan, ke aku. jangan kayak gini dong caranya. Kamu kan bermanapan aku di semua. Ya aku nggak ngurus lah karena aku udah sakit hati banget. Enggak gini. Mbak denger ya? Udah sekarang udah ketahuan semua kan. Sekarang kamu udah nggak punya apa-apa, kamu udah batal tunangan sama Sinta, terus kamu juga sepeda aja kamu nggak punya, kamu masih pinjem, terus kamu banyak utangnya juga. Udah deh, Jangan mulai ngelakuin sekarang aku semua nggak mau ini sama kamu. Cuma buat kamu, tahu Ya, nggak? tapi Hah? sekarang semuanya udah sia-sia, kamu sudah Terus nggak punya kamu apa-apa. ninggalin aku? Iya, Hah? mending kita putus aja. Enak aja kamu ya, ha? Setelah apa yang aku perbuat sama kamu, uang yang udah aku kasih sama kamu, kamu senangnya aja mau Itu kan pergi. salahnya kamu kan bohongin aku. Ya udah deh, Mbak. Aduh ini nggak usah baik drama ya. Sekarang kalau mau tekar jangan tekar di sini dong. Udahlah, mending aku pulang sendiri aja. Udah, kita putus. Gak usah hubungin aku lagi ya. Aku nyesel kenal sama kamu. Nah, Sin, makanya Apalagi sansin. Kita udah nggak ada apa-apa ya. Ingat belum beberapa detik aku bilang kita udah nggak ada apa-apa. aku minta maaf. Udah, Mas, mending cabut aja deh. Sekarang juga saya udah berani nih, karena kita juga sama-sama orang nggak punya ternyata ya. Jadi tadi sok-sokan gini sama saya, Mas. Saya pikir Mas juga orang kaya, anaknya pejabat lah, makanya saya nggak suka. Ternyata Mas juga lebih parah dari saya, Mas. Udah sekarang urusin utang-utang kamu. Ntar kalau nggak pergi bisa melayang nih ya. Sin. Tah, Gung, ya udah Gung. Aku makasih ya Gung, berkat bantuannya kamu semua jadi terbongkar deh Gung. Saya juga mau bilang terima kasih sama Masnya udah terbongkar kayak gini kan. Jadi saya tahu kalau dia emang suka mainin perempuan juga. ya sama-sama tadi Bagas sempat cerita ke saya Mbak soal Mbak. Jadi saya kasihan ke Mbak, saya bukan di sini aja. Sekali lagi saya ucapin terima kasih ya Mas ya. Gung, kalau begitu motornya biar aku aja yang bawa. Oh, mau dibawa? Ya, Ya udah, Bu bawa aja. Sita bisa nyetir sendiri. Ya nggak apa saya Ya udah, nyetir Gung, sendiri. kamu duluan lah Gung. Aku terima kasih ya. Ya, aku juga makasih ya Gung. Ya, sama-sama guys. Bu, Aduh. untung tadi ada temennya saya Iya. si Agung, jadinya Ini kebetulan banget kan. Jadinya kita juga ada bukti kan ternyata dia memang bener main perempuan sama juga dia banyak utang juga kan. ya semua ini biar dijadikan pelajaran aja Bu, sama Bener saya juga sama Bu Sinta. Saya kalau tahu David juga sama-sama kayak saya Bu, udah saya hajar dari kemarin Bu, dilihat dari badan juga masih lebih besar saya Bu. Tapi sebelumnya saya juga harus ngucapin banyak terima kasih sama Mas Bagas karena udah bantu saya buat ngasih bukti ternyata calon tunangan saya sikapnya kayak gitu. Tapi ya Bu, mending daripada kejadian seperti ini nanti ada orang yang dekat sama Bu Sinta, anaknya orang kaya, nanti saya dikira ini lagi sama Bu Sinta. Saya kan cuma sopir Bu, jadi mending nggak apa-apa, saya apa ya, jaga jarak aja sama Bu Sinta. Ya nggak bisa gitu dong. Ini kalau Mas Bagas emang ada rasa suka ya ngomong aja dong gentle. Masa udah kejadian kayak gini nggak berani ngomong? Ya sebenarnya ini sih Bu, tapi kan saya cuma sopir Bu. Masa Bu Sinta mau sama sopir kayak saya Bu? Jujur sebenarnya saya sudah lama sih senang dengan sikap Mas Bagas. Tapi kan karena papa saya berusaha buat jodohin saya sama si David itu, jadinya saya nggak bisa terus terang sama Mas Bagas kalau saya punya perasaan sama Mas Bagas. Udah Bu, kita ngomongin di rumah aja Bu. Saya soalnya masih grogi buat ngomongnya. Ya udah kita Tapi intinya saya juga suka saya sama Bu Sinta. serius. Ya Bu, yaudah kita masuk aja Bu. Saya mau bawa motornya si Agung Bu. Oh gitu ya udah kalau gitu saya nyetir mobil. Tapi nggak apa-apa nih Bu Sinta. Yang apa kuncinya tadi udah. Ya udah kalau gitu kita Saya pulang. bukain dulu Bu.
Saya mau main ke rumahnya kita ya Bu. Ya boleh dong. Ya udah Bu, saya mengantarkan motor dulu. Ya udah, hati-hati ya. Aku yakin kau ada di sana, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda. Tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup masih terbentang. Usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia, Dinda.